salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan di Rai Soccer TV. Teman-teman pasti sudah tahu ya apa yang saya akan bicarakan, apalagi kalau saya sudah pakai jaket ini kan. Jaket ini melambangkan tim Oranje Belanda yang bermain melawan Senegal, dan akhirnya Belanda mendapatkan 3 poin di grup A setelah bekerja keras sepanjang pertandingan untuk kemudian mendapatkan 2 gol kemenangan dari Cody Gakpo, pemain dari PSV Eindhoven. Itu di menit 84 atau 6 menit menjelang pertandingan waktu normal selesai. Gol kedua Belanda itu diciptakan oleh pemain Ajax, gelandang mereka Davy Klaassen ya, di menit ke-90 plus 9. Jadi di perpanjangan waktu ini panjang sekali. Dan selamat buat tim Oranje asuhan Louis van Gaal setelah mereka ini dibuat ketar-ketir, dipaksa bermain all out menghadapi Senegal. Padahal Senegal itu tanpa diperkuat oleh Sadio Mane yang mengalami cedera. Tapi Senegal tetap kuat dengan Ismaila Sarr di depan. Ini ada Bambadin, bagus sekali mereka. Ditopang dengan Idriss Gueye di tengah. Ini tim yang baik, tim asuhan Aliou Cisse ini. Ya setidaknya juga tidak malu-maluin ya, walaupun mereka kalah dengan 2-0 lawan tim sekelas Belanda. Karena mereka sebagai tim juga yang wakil Afrika, sebagai juara Afrika, ini juga bisa melepaskan itu. Kalau lihat dari tembakan mereka itu lebih bagus dari Belanda. Mereka bisa melepaskan 15 tembakan. Belanda itu cuma 10 tembakan. Dan mereka lebih banyak dalam segi on target. Kalau kita lihat dari semua aspek ya, mereka 4 on target, Belanda cuma 3 on target. Memang mereka kalah dalam ball position atau penguasaan bola. Belanda lebih unggul sedikit. Tapi itu hanya tipis, 54% Belanda dan 46% Senegal. Belanda menang dalam satu juga lebih banyak dalam hal sepak pojok atau corner kick ya, 7 Belanda dan 6 dari Senegal. Jadi kalau lihat dari semua aspek ini sebenarnya ini pertandingan yang seru ya. Pertandingan yang bisa saja berakhir imbang, dan itu kan sudah diperlihatkan oleh Senegal sepanjang laga. Artinya sampai menit ke 82 83 mereka bermain dengan ngotot sekali. Ya, ada jual beli serangan dengan Belanda. Sebelum Cody Gakpo ini anak muda 23 tahun yang sedang gacor di Eredivisie di Belanda dan menjadikan gol keempat dia sepanjang karir dia bersama dengan tim nasional Belanda dalam 10 penampilan dia ya bersama dengan tim Oranje, dan gol keempat dia. Ini pemain yang diincar oleh Liverpool ya untuk musim dingin nanti. Mungkin Liverpool akan jor-joran membeli pemain di bursa transfer karena Liverpool lagi anjlok di kompetisi IPL, dan Gakpo ini salah satu incaran dari Liverpool ya, kalau tidak di musim dingin mungkin di musim panas pada tahun depan. Dan kalau melihat dari starting 11 ya yang dimainkan oleh Louis van Gaal melawan Senegal ini, memang mereka menampilkan seolah-olah bermain dengan 5 back. Karena di sana itu di kanan ada Dumfries, di kiri ada Daley Blind. Kemudian 3 pemain belakang ya, itu ada Virgil van Dijk, Nathan Ake, dan Matthijs de Ligt. Ada 3 pemain depan, ada Berghuis yang didorong main ke tengah, ada Gakpo sendiri bersama dengan Frenkie de Jong. Kemudian ada 2 di depan itu Vincent Janssen dan Sven Bergwijn. Jadi itulah pola yang ditempatkan oleh Louis van Gaal. Namun pada faktanya di lapangan itu bukan saja dengan 3-5-2-nya, tetapi akan berubah itu dengan 3-4-3. Sebenarnya itu yang terjadi di lapangan dengan mendorong Dumfries itu bermain di sisi kanan dan Daley Blind didorong ke depan ya untuk membantu De Jong di sana bermain bersama dengan Berghuis. Nah, Gakpo, posisi Gakpo itu agak ke depan dari belakang. Kalau bermain dengan 3 di depan, Gakpo agak ke depan sedikit di antara Vincent Janssen dan juga Bergwijn ya ada di depan. Jadi itulah yang lihat kalau dari skema permainan tim Belanda. Jadi semua berjalan dengan baik kalau di flank-nya ada Dumfries dengan Blind. Nah, 3 back mereka itu yang ada yang saya lihat dengan De Ligt, ada Van Dijk dan Nathan Ake di depan kiper Andries Noppert ya dari Heerenveen. Saya pikir Pasveer ya akan dimainkan di bawah Mistar, penjaga gawang dari Ajax itu, tapi ternyata Andries yang lebih dulu ditampilkan oleh Louis van Gaal. Dan Belanda memang bermain dengan percaya diri ya.
bagus sekali dalam mengalirkan bola bila mereka serangan, namun berkali-kali juga sulit untuk bisa menembus pertahanan Senegal yang dikoordinir oleh pemain asal Chelsea, Kalidou Koulibaly. Di samping juga ada penjaga gawang yang tangguh mereka, yaitu Edouard Mendy, yang juga bermain di Chelsea. Nah, dalam pertandingan ini saya melihat bahwa ketidakadaan Sadio Mane memang memberikan dampak yang besar sekali. Pengaruhnya itu luar biasa. Jika Senegal bermain dengan Sadio Mane, saya pikir pertandingan akan lain, akan lebih seru. Senegal ini sangat bergantung sekali terhadap seorang Sadio Mane, ya. Dan dia akan banyak merepotkan, menyulitkan bagi pertahanan Belanda kalau mantan pemain Liverpool ini yang saat ini bermain di Bayern Munchen ini ditempatkan di garis depan. Sayang sekali memang ketidakadaan Mane ini membuat lini serang, walaupun saya bilang tadi mereka punya ada Bah di depan, juga mereka punya Ismail Sarr yang bisa bermain di sana, tapi tidak sebagus kalau ada Mane. Di tengah saya pikir oke, ya. Bagaimana Idris Gueye bermain sangat bagus, Cheikhou Kouyaté ini pemain-pemain yang punya pengalaman bermain, dan mereka memang menggambarkan sebagai wajah sebagai juara Afrika yang datang ke Piala Dunia dan menantang tim yang bagus seperti Belanda ini. Nah, bagi Belanda, ketika mereka mendapatkan 3 poin penting ini, mereka memimpin klasemen di grup A. Ya, karena kemarin kita sudah saksikan Ekuador tuh menang melawan tuan rumah Qatar di pertandingan pembukaan. Posisi Belanda dan Ekuador itu sama sebenarnya, memasukkan 2, kemasukan 0, poinnya 3. Namun kenapa Belanda ada di atas? Pasti kan banyak yang teman-teman bertanya, kok Belanda ada di atas? Karena Belanda itu secara fair play, mereka itu hanya dapat 1 kartu kuning lewat Matthijs de Ligt kemarin. Ekuador ada di peringkat kedua karena melawan Qatar mendapatkan 2 kartu kuning. Jadi dari sinilah penilaian dari FIFA, sistem fair play ini yang membuat Qatar ada di bawah. Nah, pertandingan yang menarik nantinya akan tersaji antara Belanda dan Ekuador tanggal 25 nanti. Inilah kunci di grup A. Siapapun yang memenangkan pertandingan berhak untuk lolos ke fase berikutnya. Jadi pertarungan yang menegangkan memang, yang melibatkan antara Belanda lawan Ekuador di pertandingan kedua. Kemudian menunggu nasib dari Qatar. Qatar harus menang melawan Senegal kalau ingin membuka peluang, ya. Kalau mereka kalah, out sebagai tuan rumah. Bukan tidak mungkin akan menjadi juru kunci. Nah, kita akan tunggu nantinya sejauh mana duel antara Belanda dan Ekuador di pertandingan berikutnya. Siapa yang akan memenangkan laga, karena ini sama-sama punya peluang. Walaupun orang pasti akan melihat bahwa tim oranye ini yang ada di atas. Oke, sampai di sini review saya dengan pertandingan Belanda melawan Senegal yang sangat seru, dan Belanda bisa menang dengan 2-0 atas Senegal. Ingat, bola itu bulat, giring terus.